Pemirsa sudah mengantongi SK puluhan ASN termasuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK langsung ajukan cerai usai dilantik. Motif pengajuan cerai bervariasi, mulai dari masalah ekonomi hingga masalah asmara. Belum lama resmi dilantik menjadi abdi negara. Sejak awal tahun 2025, sebanyak 32 ASN, termasuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K di Cianjur, Jawa Barat, mengajukan permohonan cerai. Dari data Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM Cianjur, mayoritas pemohon adalah wanita sebanyak 27 orang. Motif pengajuan cerai pun bervariasi, mulai dari masalah ekonomi hingga perselingkuhan. Hal serupa pun terjadi di Blitar, Jawa Timur. Di lingkungan Dinas Pendidikan, tercatat ada 22 permohonan perceraian yang didenominasi pegawai P3K. Mayoritas pemohon adalah perempuan dengan alasan sudah tidak ada kecocokan. Sementara prosedur pengajuan perceraian tidak bisa dilakukan sembarangan karena wajib mendapatkan izin dari bupati. Dari Cianjur, Jawa Barat dan Blitar, Jawa Timur, tim liputan iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Acara sabung ayam berujung maut. Seorang pria tewas diserang ayam aduan yang dipasangi pisau di cakarnya. Sejumlah warga di arena sabung ayam di kawasan Jalan Sukasati, Denpasar heboh saat mengevakuasi korban Inenga S yang mengalami sejumlah luka. Namun naas, nyawa korban tidak tertolong saat dalam perjalanan ke rumah sakit. Peristiwa terjadi pada Minggu sore. Saat itu dua ayam aduan hendak dilepas untuk diaduk dan telah dilengkapi pisau taji. Namun saat dilepas, salah satu ayam mengamuk dan menyerang korban yang saat itu sedang menonton sabung ayam. Korban mengalami sejumlah luka akibat sabetan taji yang terpasang pada kaki ayam yang mengamuk. Jenazah korban telah dibawa pulang ke kampung halamannya dan diserahkan ke pihak keluarga di Kabupaten Karangasem. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Kita ke Kota Kembang, pemirsa. Seorang guru SMA N1 Bandung dilaporkan hilang misterius sejak Kamis minggu lalu. Pihak sekolah masih menelusuri hilangnya guru ekonomi tersebut. Inilah sosok guru ekonomi SMA N1 Bandung bernama Ardi Rikardiansyah yang hilang sejak hari Kamis minggu lalu. Ardi terakhir diketahui keluar rumah di kawasan Dipati Ukur, Kota Bandung saat siang hari. Hilangnya sang guru pertama kali disadari pihak sekolah setelah tidak bisa dihubungi seperti biasa. Berdasarkan kronologi dari pihak sekolah, Ardi terakhir dilihat setelah pamit ke rumahnya untuk mengambil paket. Setelah itu, pihak keluarga mengabarkan pihak sekolah bahwa Ardi menghilang. Pihak sekolah menduga hilangnya Ardi disebabkan utang piutang dengan koperasi sekolah dan pinjaman online. Diperkirakan sang guru ekonomi memiliki utang hingga ratusan juta rupiah. Hingga saat ini keberadaan guru ekonomi SMA N1 Bandung tersebut masih belum ditemukan. Sementara untuk pembelajaran digantikan guru ekonomi lain. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi menggerebek rumah mewah di Lebak Bulus, Jakarta Selatan yang diduga dijadikan markas sindikat penipuan online. 11 orang WNA asal Cina ditangkap. Satuan Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan menggerebek sebuah rumah mewah berlantai 2 di Jalan Pertanian, Lebak Bulus. Di dalam rumah, polisi mendapati 11 warga negara asing asal Tiongkok sedang beraktivitas di beberapa kamar. Polisi juga menemukan sejumlah perangkat elektronik, komputer, dan ponsel yang diduga digunakan untuk penipuan. Mereka diduga merupakan bagian dari jaringan kejahatan scamming internasional yang menyasar korban dengan modus telepon pengancaman atau phishing data pribadi.
Untuk kepentingan penyelidikan lebih lanjut, seluruh pelaku langsung dibawa ke Polres Metro Jakarta Selatan untuk diperiksa secara intensif. Polisi juga masih mendalami peran masing-masing pelaku, serta kemungkinan adanya jaringan yang lebih luas. Dari Jakarta, Rizky Voluvi, iNews melaporkan. Pemirsa, kebakaran juga melanda gedung Hotel Kompleks Asrama Haji Embarkasi Medan, Sumatera Utara. Diduga api berasal dari lantai 2. Api berkobar melahap bagian tengah gedung Hotel Madinah Al Munawaroh di Kompleks Asrama Haji Embarkasi Medan, Sumatera Utara. Api diduga berasal dari lantai 2 yang merupakan aula utama. Saat kebakaran, tengah berlangsung pelatihan pendampingan masyarakat yang diselenggarakan oleh Balai Wilayah Sungai Sumatera Utara di lantai 4. Puluhan peserta langsung dievakuasi melalui tangga darurat hingga seluruhnya berhasil keluar dengan selamat. Api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian setelah 7 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, sementara penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan. Dari Medan, Sumatera Utara, Bobby Pakpahan melaporkan. Pemirsa, api dengan cepat melalap kios warung makan di Depok, Jawa Barat. Bahkan akibatnya, 2 pegawai sempat terjebak dan ditemukan tak sadarkan diri. Kebakaran hebat melanda satu kios warung makan di Jalan Nusantara, Beji, Depok, Jawa Barat. Petugas sempat kesulitan memadamkan api lantaran lokasi yang sempit dan warga yang berkerumun. Setelah 40 menit proses pemadaman, api pun berhasil dipadamkan. Diketahui pada insiden ini 2 orang pegawai terjebak di dalam dan langsung dievakuasi petugas. Keduanya ditemukan tak sadarkan diri dan memerlukan bantuan oksigen. Para korban pun langsung dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan medis. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky, iNews melaporkan. Sebuah truk tronton bermuatan tanah terguling hingga menimpa mobil mewah di gerbang tol exit Karawang Barat, Jawa Barat. Akibat kejadian itu pengemudi truk terluka dan dilarikan ke rumah sakit. Kecelakaan terjadi pada hari Rabu sekitar pukul 17.00 waktu Indonesia Barat, tepatnya di gerbang tol exit Karawang Barat. Sebuah truk bermuatan tanah datang dari arah Jakarta hendak keluar gerbang tol, namun pada saat di pintu keluar tiba-tiba oleng dan terbalik dan langsung menimpa mobil mewah yang berada di sampingnya. Pengemudi mobil berhasil dievakuasi oleh warga. Korban mengalami luka-luka. Sementara penumpang warga negara Jepang yang merupakan direktur salah satu perusahaan terjebak di dalam kendaraan akibat terjepit badan truk. Pengemudi truk yang mengalami luka-luka langsung dilarikan ke rumah sakit. Sedangkan proses evakuasi korban yang masih terjebak di dalamnya sangat dramatis karena sudah hampir 3 jam lebih belum bisa dievakuasi. Setelah 4 jam, mobil akhirnya bisa diangkat. Petugas pun langsung mengevakuasi korban warga negara Jepang yang berada di dalam himpitan badan mobil dengan cara memotong badan kendaraan dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Kondisi korban kritis akibat menderita luka yang cukup parah.